sehat dan tetap semangat. Baik, mari kita membahas soal memodelkan program linier yang kemarin sudah saya bagikan lewat kuis ya. Untuk matematika wajib kelas 11, masih bersama saya Titin Apriliati. Dengan kompetensi dasar yang seperti kemarin, KD pengetahuannya 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. KD keterampilan 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Langsung saja untuk soal yang pertama, soal yang kemarin itu tentang memodelkan. Seorang ibu mempunyai 4 kg tepung terigu dan 2,4 kg mentega. Ia ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 80 gram tepung terigu dan 40 gram mentega, sedangkan satu roti membutuhkan 50 gram tepung terigu dan 60 gram mentega. Jika banyak donat adalah X buah dan banyak roti adalah Y buah, maka model matematika dari masalah tersebut adalah, jadi ini modelnya yang ingin ditampilkan di sini adalah kendalanya, jadi bukan tujuannya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah, besok kalian harus juga menyantumkan fungsi tujuannya. Nah, kalau fungsi kendalanya seperti apa? Berdasar pilihan ganda ini, kalian perhatikan tanda-tandanya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang kecil gitu ya. Kemudian angkanya juga berbeda. Nah, berarti kita perhatikan soalnya dari ibunya tadi. Dia punyanya berapa gitu untuk membuatnya. Saya baca ulang. Kemarin ada yang tanya, boleh nggak sih nggak pakai tabel? Boleh, bisa banget gitu ya. Kalau ada pilihan soalnya pilihan ganda seperti ini, kalian bisa membuatnya tanpa membuat tabel. Nah, seorang ibu mempunyai 4 kilogram. Hanya mempunyai. Kalau mempunyai, tidak mungkin dong dia buatnya lebih dari itu 4 kilogram terigu. Ya kan, berarti tidak mungkin lebih dari, berarti harus kurang dari sama dengan. Terigu juga seperti itu, mentega pun seperti itu. Jadi yang tandanya kita tandai yang kurang dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Oke, A centang. Yang B lebih dari nih, ini juga lebih dari, nggak mungkin. Kemudian C juga kurang dari sama dengan. Yang D, ada yang lebih dari sama dengan, ini kurang dari, ini yang E lebih dari. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A atau C. Oh, berarti kita harus ada langkah selanjutnya. Yang mana? Tadi kita perhatikan lagi adalah banyaknya donat adalah X dan banyaknya roti Y gitu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Donatnya butuh berapa terigunya? Jadi kita tandai donat 80 terigu, kemudian roti 50 terigu. Berarti fungsinya adalah, kita ambilnya sama-sama terigunya ya. Jadi 80 X untuk donat, kemudian ditambah dengan 50 gram terigunya untuk donat roti, kurang dari ya, karena hanya tersedia terigunya berapa? 4 kilo. Samakan penyebutnya. Kalau tadi gram, kilogram itu juga bisa makan dengan gram. Didapat 80 X ditambah 50 Y kurang dari sama dengan 4000. Kalian sederhanakan menjadi 8 X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 400. Nah, kita bagi 10 semua. Yang mana yang ada persamaannya ini? Yaps, yang A. Di soal yang pertama jawabannya A. Kalian bisa cek juga untuk yang 2X plus 3 ya, apakah benar nih donatnya kan menteganya butuhnya
40 gram mentega, berarti 40 X ditambah 60 Y. Nah, yang Y-nya itu kemudian kurang dari sama dengan 2,4 kg. Itu sama jadi 2400. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 120. Baik, untuk soal yang pertama, oke. Next, soal yang kedua. Seorang penjahit akan membuat gaun A dan gaun B. Gaun A memerlukan 3 meter kain katun dan 1 meter kain satin, sedangkan gaun B memerlukan 1 meter kain katun dan 2 meter kain satin. Penjahit tersebut hanya mempunyai persediaan katun 12 meter dan kain satin 10 meter. Penjahit tadi berkehendak membuat gaun A dan gaun B sebanyak-banyaknya. Apabila gaun A dibuat sebanyak X potong dan gaun B dibuat Y potong, maka model matematika yang memenuhi adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan lagi pilihan gandanya. Bu, kalau soalnya bukan pilihan ganda gimana? Ya, memang alternatif yang pertama itu pakai tabel ya. Tabel itu untuk mempermudah sekali. Tapi kalau misalnya kalian malas untuk membuatnya, jangan ya. Kalian bisa yang memakai trik-trik saya lagi. Yang diperhatikan adalah X-nya untuk gaun A, Y-nya untuk gaun B. Nah, kemudian kain katun itu yang menghalanginya, yang hanya mempunyai. Berarti nanti kurang dari sama dengan ternyata pilihan gandanya ini semuanya kurang dari sama dengan ya. Berarti kalian harus buat berapa X ditambah berapa Y kurang dari sama dengan berapa gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kain katun dilihatnya sama-sama kain katunnya ya. Kain katun 3 meter nih untuk yang A. Jadi X-nya nanti. Kemudian yang kedua 1 meter kain katun juga untuk yang B. Berarti persamaannya adalah 3X. Nah, X itu untuk gaun A ditambah masih yang kain katun 1Y atau kita tuliskan sebagai Y kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena hanya mempunyai gitu. Kain katunnya berapa? 12 meter. Satuannya sama, jadi tuliskan apa adanya, sama-sama meter ya. Jadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Yang mana kita cari dulu yang jawabannya 3X plus Y kurang dari sama dengan 12. A, B, 3X plus Y gitu ya. D bukan ya, karena ini 10 ya. Oke, berarti cuma A atau B. Next, berarti yang kedua tetap kita buat ya. Yang kedua kita perhatikan kain satinnya. Untuk yang gaun A, 1 meter kain satin. Berarti apa? X. Ini untuk masih gaun A. Sekarang perhatikan yang gaun B. Gaun B-nya berapa butuhnya? 2 meter kain satin. Berarti 2Y kurang dari sama dengan satinnya berapa? 10 meter. Oke, kita tuliskan X plus 2Y kurang dari sama dengan 10 meter. Yang manakah itu? Oke, benar. Yang B. Lihat, X plus 2Y, 3X plus Y. Oke? Bisa ditangkap ya. Butuh lagi satu soal lagi. Soal yang ketiga yang kemarin masih kita bahas untuk kuisnya ya. Untuk merawat pasien, sebuah puskesmas membutuhkan paling sedikit 1.800 unit kalori dan 2.240 unit protein setiap hari. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 450 unit kalori dan 160 unit protein. Sedangkan 1 kg ikan segar mengandung 150 unit kalori dan 320 unit protein. Jika banyak daging sapi adalah X kilogram dan banyak ikan segar adalah Y kilogram, maka model matematika dari masalah tersebut adalah titik-titik. Nah, baik, kita perhatikan lagi pilihan gandanya.
Karena tanda-tandanya berbeda, ada yang lebih dari, kurang dari, berarti kita perhatikan kalimatnya. Apakah paling sedikit, hanya tersedia gitu ya. Nah ternyata di soal ini ada kata-kata membutuhkan paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti boleh dong lebih dari gitu. Berarti tandanya nanti adalah lebih dari sama dengan. Yang mana ini? Lebih dari sama dengan. Ini keduanya ya, paling sedikit kan satunya 1800, satunya 2240, semuanya kurang lebih dari sama dengan. Jadi tidak boleh ada ini ada yang kurang dari, lebih dari, oh tidak. Berarti yang C juga kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari, ini kurang dari lagi. Berarti kalau enggak A, Nah sekarang kita tentukan pertidaksamaan ya, berapa X berapa Y gitu. Langsung saja untuk kalori, kita ambil satu saja ya dulu, kalori, karena ini keduanya ternyata berbeda. Kalorinya butuh berapa? Nah sekarang kita lihat kalau daging sapinya itu butuh berapa, punya berapa kalori? 450. Berarti kita tuliskan di sini, maaf tulisannya jelek karena hanya memakai mouse menulisnya, 450 X ditambah ikan segarnya berapa kalori. Karena ikan segar dimisalkan sebagai Y, berarti nanti berapa Y gitu. Jadi ini 150, jadi 150 Y lebih besar sama dengan, karena sedikitnya gitu, atau paling sedikit. 1800 unit kalori. Nah, kita sederhanakan nih. 450 X ditambah 150 Y lebih dari sama dengan 1800. Berarti kita bagi dengan 150 ya. 450 dibagi 150 berapa? 450 dibagi 150, 3X. Ditambah 150 dibagi 150, berarti 1Y, kita tulis bagi Y, yang lebih besar sama dengan 1800 dibagi 150, berapa? Yaps, 12. Nah, didapatkan 3X plus Y lebih besar sama dengan 12. Kita cari mana yang 3X plus Y lebih besar sama dengan, bukan tetapi A. Gimana? Bisa mengerjakannya tanpa membuat tabel. Kita hanya lihatnya ada kata-kata paling sedikit, setidaknya, kurang-kurangnya, hanya mempunyai. Nah kata-kata itu memperlihatkan tandanya, apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Terus kemudian tadi yang diperlukan berapa, dimisalkan X-nya berapa, yang apa, Y-nya yang apa, itu bisa menentukan kita membuat modelnya. Baik, nah untuk langkah berikutnya dalam memodelkan, dalam menyelesaikan program linier setelah memodelkan, yaitu yang kedua adalah menyelesaikannya. Setidaknya kalian harus ada prasyaratnya, yaitu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ya. Berarti kalian dengan cara menggambarnya. Materi ini akan disampaikan pada video berikutnya. Kalian perhatikan, sebagai tugasnya adalah mengerjakan setelah menonton video tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan di situ. Baik, memodelkan sudah saya akhiri. Soal-soalnya sudah ada 3 soal yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.